Ramadan, sebuah bulan yang tidak hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang perjalanan spiritual yang mendalam. Di berbagai penjuru dunia, Ramadan disambut dengan cara yang berbeda. Ada yang merayakannya dengan lentera warna-warni di Mesir, ada yang menikmati suara tabuhan drum sahur di Turki, dan ada juga yang menjadikannya sebagai ajang berkumpul dengan keluarga seperti di Indonesia. Tapi, di balik semua perbedaan itu, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Ramadan adalah bulan refleksi, kebersamaan, dan peningkatan spiritualitas. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana berbagai budaya di dunia merayakan Ramadan dengan cara unik mereka masing-masing. Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian 1. Esensi Ramadan dalam Islam dan kehidupan. Sebelum kita membahas bagaimana Ramadan dirayakan di berbagai belahan dunia, mari kita pahami terlebih dahulu makna mendalam dari bulan suci ini. Ramadan bukan sekadar bulan dalam kalender Islam. Ini adalah bulan ketika wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Oleh karena itu, Ramadan menjadi momen yang sangat sakral bagi umat Islam, waktu di mana mereka memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah seperti puasa, salat malam, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Namun, Ramadan bukan hanya tentang ibadah secara individu. Lebih dari itu, Ramadan adalah tentang perjalanan spiritual yang membentuk hati dan perilaku manusia. Puasa tidak sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan merasakan sendiri bagaimana rasanya lapar dan dahaga, seseorang diharapkan bisa lebih memahami dan berempati terhadap mereka yang hidup dalam kesulitan setiap hari. Disinilah nilai sosial Ramadan muncul dengan begitu kuat. Islam menganjurkan berbagi dan mempererat hubungan dengan sesama, baik melalui sedekah, berbuka bersama, hingga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan, di beberapa negara, Ramadan dijadikan momentum untuk rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan yang renggang, baik dalam keluarga maupun komunitas. Setiap tradisi Ramadan yang berkembang di berbagai belahan dunia berakar dari nilai-nilai ini. Hanya saja, cara merayakannya berbeda-beda sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Beberapa tradisi mungkin tampak unik, bahkan tidak biasa, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, menjadikan Ramadan sebagai bulan pembelajaran, kebersamaan, dan peningkatan kualitas diri. Sekarang, mari kita menjelajahi bagaimana Ramadan dirayakan dengan cara yang khas dan unik di berbagai belahan dunia. Bagian 2. Tradisi Ramadan di berbagai negara. 1. Indonesia, ngabuburit dan mudik. Di Indonesia, Ramadan lebih dari sekadar ibadah, tapi juga momen kebersamaan. Salah satu tradisi khasnya adalah ngabuburit, yaitu aktivitas menunggu waktu berbuka dengan jalan-jalan, berburu takjil, atau sekadar berkumpul bersama teman. Selain itu, ada juga tradisi mudik, di mana jutaan orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Ini adalah salah satu migrasi tahunan terbesar di dunia. 2. Maroko, Ramadan seperti festival malam. Di Maroko, suasana Ramadan sangat meriah. Setelah berbuka, jalanan dipenuhi orang-orang yang menikmati malam dengan beragam aktivitas, dari belanja hingga bermain musik. Salah satu tradisi unik di Maroko adalah nafar, yaitu orang yang berkeliling desa membangunkan warga untuk sahur dengan meniup trompet atau memainkan alat musik tradisional. 3. Turki, tabuhan drum sahur. Di Turki, sahur bukan hanya sekadar bangun dan makan. Ada tradisi Ramazan Davul Kusu, yaitu para penabuh drum yang berjalan dari gang ke gang untuk membangunkan warga. Tradisi ini berasal dari era Kesultanan Utsmaniyah dan masih dipertahankan hingga sekarang. Bahkan, para penabuh drum ini sering mengenakan pakaian tradisional Ottoman, membuat suasana Ramadan semakin terasa klasik dan bersejarah. 4. Mesir, lentera Ramadan, fanes. Di Mesir, Ramadan dihiasi dengan fanes, lentera-lentera warna-warni yang menghiasi jalanan dan rumah-rumah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dinasti Fatimiyah dan menjadi simbol kegembiraan menyambut bulan suci. Selain itu, masyarakat Mesir juga memiliki mesarahati, yaitu seseorang yang berkeliling untuk membangunkan orang-orang sahur. 5. Pakistan, makanan khas seperti pakora,
samosa, dan daipada selalu hadir di meja berbuka. Tradisi berbagi makanan dengan orang miskin juga sangat kuat di negara-negara ini. 6. China, Ramadan Muslim Hui. Di China, komunitas Muslim Hui memiliki cara unik dalam merayakan Ramadan. Mereka sering berbuka dengan roti panggang khas Hui, dan setelah tarawih, mereka berkumpul untuk belajar agama bersama. Karena jumlah Muslim yang lebih sedikit di China, Ramadan juga menjadi momen untuk memperkuat identitas dan solidaritas komunitas. 7. Nigeria, Ramadan dengan gaya Afrika. Di Nigeria, Ramadan memiliki suasana yang unik dengan perpaduan budaya Islam dan Afrika. Musik tradisional sering dimainkan saat sahur, dan masyarakat berbuka dengan hidangan seperti jollof rice dan akara. Selain itu, Ramadan di Nigeria juga diisi dengan festival keagamaan, di mana masyarakat berkumpul untuk mendengarkan ceramah dan berdiskusi tentang kehidupan spiritual. Bagian 3. Spiritualitas Ramadan yang universal. Meskipun tradisi Ramadan di setiap negara memiliki keunikan tersendiri, ada satu hal yang tetap sama dimanapun, makna spiritual Ramadan yang universal. Ramadan bukan sekadar serangkaian ritual, melainkan perjalanan batin yang mendalam. Lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga, Ramadan adalah waktu untuk mengendalikan diri, mengontrol amarah, menjauhkan diri dari kesombongan, serta menghapus sifat-sifat negatif yang seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Puasa bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian mental dan emosional yang mengajarkan kita untuk tetap sabar dan penuh kasih sayang dalam menghadapi berbagai situasi. Selain itu, Ramadan menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial. Saat kita merasakan lapar, kita diingatkan akan nasib mereka yang setiap harinya hidup dalam keterbatasan. Oleh karena itu, berbagi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ramadan, baik melalui sedekah, membagikan makanan berbuka puasa, membantu sesama, atau bahkan sekadar menunjukkan kebaikan kecil dalam keseharian. Lebih jauh lagi, Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki hubungan, bukan hanya dengan Tuhan melalui ibadah, tetapi juga dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf, menjalin kembali silaturahmi yang sempat renggang, dan mempererat ikatan dengan orang-orang terdekat. Pada akhirnya, Ramadan bukan hanya sekadar ritual tahunan, melainkan momen untuk merefleksikan diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang, setelah Ramadan berlalu, apakah kita bisa mempertahankan kebiasaan baik ini sepanjang tahun? Itulah tantangan sejati yang harus kita hadapi. Bagian 4. Ramadan dalam perspektif filosofis. Ramadan bukan hanya soal tradisi dan ibadah, tapi juga tentang pencarian makna hidup. Dalam banyak ajaran filsafat, manusia selalu mencari kebijaksanaan melalui refleksi dan pengendalian diri. Ramadan, dalam esensinya, adalah latihan spiritual yang sejalan dengan banyak pemikiran filosofis besar. Para Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesenangan duniawi, melainkan pada ketenangan batin. Dalam puasa, kita melepaskan kesenangan sementara, makanan, minuman, dan keinginan duniawi lainnya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Ini adalah latihan dalam mengendalikan nafsu dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Sementara itu, dalam ajaran timur seperti Buddhisme, praktik mindfulness atau kesadaran penuh juga menjadi inti dari perjalanan spiritual. Ramadan menuntut kita untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menghindari gosip, dan menjaga hati tetap bersih. Dengan kata lain, ini adalah latihan kesadaran diri, mirip dengan meditasi dalam ajaran Buddha. Dari perspektif eksistensialis, Ramadan juga mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas, artinya kita selalu memiliki pilihan dan harus bertanggung jawab atasnya. Dalam Ramadan, kita diberikan kebebasan untuk menjalani ibadah dengan penuh makna atau hanya sekadar mengikuti rutinitas. Setiap individu yang berpuasa dihadapkan pada pilihan untuk benar-benar mengalami perubahan batin atau sekadar menahan lapar dan dahaga tanpa transformasi yang mendalam. Pada akhirnya, Ramadan mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar kepuasan duniawi, melainkan tentang memahami diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu,
dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Ini bukan sekadar ritual agama, tapi juga refleksi filosofis tentang makna eksistensi manusia. Bagian 5. Ramadan dan maknanya dalam hidup kita. Setiap negara memiliki cara unik dalam menyambut Ramadan, tapi satu hal yang pasti, bulan ini selalu menjadi momen istimewa. Bukan hanya tentang tradisi, bukan sekadar tentang makanan, tapi tentang bagaimana kita memaknai hidup. Ramadan adalah cermin bagi jiwa kita. Apa yang kita pelajari selama bulan ini? Kesabaran, empati, atau mungkin kita baru menyadari betapa berharganya waktu bersama keluarga. Di tengah kesibukan dunia modern, Ramadan memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya, apa yang akan kita bawa dari Ramadan ke bulan-bulan berikutnya? Apakah kebiasaan baik ini hanya bertahan selama 30 hari, atau bisa menjadi bagian dari perjalanan kita sepanjang hidup? Sekarang, apa makna Ramadan bagi kalian? Tulis di kolom komentar, karena setiap cerita punya nilai yang bisa menginspirasi orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah menarik lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.